pasti luar biasa. Yes, yes, yes. Oke anak-anak, mari kita berdiri bersama-sama untuk menyambut ibadah kita. Kita nyanyi lagu I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. All about deep down, deep down in my heart. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Doa buka dibawakan oleh Ibu Esther. Anak-anak, mari kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena kasih setiamu yang senantiasa menyertai dalam sepanjang kehidupan kami. Dalam menghadapi situasi apapun, kami bersyukur ya Tuhan karena Tuhan selalu menyertai kami. Sekarang ya Tuhan, kami akan mau beribadah, kiranya sertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Masih tetap berdiri anak-anak, kita akan menyambut firman Tuhan dengan pujian Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Oke anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Rosi. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kembali hari ini kita sama-sama memuji nama Tuhan. Bahkan saat ini mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena itu, mari anak-anakku,
kita semua ambil sikap doa. Kita akan berdoa kepada Tuhan, mohon penyertaan Tuhan untuk kita belajar firman-Nya hari ini. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mempersiapkan hati, pikiran kami, dan seluruh hidup kami untuk mendengar cerita firman Tuhan hari ini. Berkati kami Tuhan, agar kami mengerti dengan baik, dan tuntun kami untuk melakukannya dan selalu menaruh percaya hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkati Ibu Rosi yang akan bercerita hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Ibu Rosi akan bercerita dengan tema Allahku dahsyat dan berkuasa. Ya. Wah, perjalanan kita dari Mesir berjalan dengan baik ya. Kita sudah sampai di mana ini Bapak Musa? Ya, saat ini kita sudah ada di tepi Laut Teberau. Coba kalian lihat di depan kalian yang terbentang sangat luas itu. Oh, Laut Teberau. Hei Bapak Musa, kira-kira dong, bagaimana caranya kita menyeberang Laut Teberau ini? Lautnya aja luas, tidak ada jembatan. Bagaimana kami bisa menyeberang? Kalaupun kami berenang, kami juga bisa mati. Wah, kalau begini caranya Bapak Musa, mending kami tetap di Mesir. Walaupun kami harus bekerja keras, disiksa, tapi kami bisa makan. Kami masih punya tempat tinggal, dan kami tidak mati konyol kayak begini. Bapak Musa, tidak bisa kalau begini. Kalau kami tahu mau mati di Laut Teberau, kami tidak mau ikut Bapak Musa. Ya, anak-anak, bangsa Israel terus bersungut-sungut kepada Bapak Musa, karena bangsa Israel kaget menghadapi Laut Teberau yang sangat luas sekali, dan mereka tidak bisa untuk menyeberang Laut Teberau itu. Ditambah lagi ketika mereka menoleh ke belakang, ternyata kereta dan bala tentaranya Raja Firaun sedang mengejar mereka dan sedang terlihat sangat dekat sekali. Bertambah takutlah bangsa Israel pada waktu itu. Lalu Bapak Musa mengatakan, tenang, sabar, Tuhan pasti menolong. Dia adalah Allah yang dahsyat dan berkuasa. Bukankah Allah sudah menolong kalian ketika berada di Mesir? Ketika menghadapi tula-tula, kedahsyatan Allah dinyatakan dan kuasa Allah dinyatakan. Pasti Allah akan melakukan hal yang sama. Di saat itu Allah pun berkata kepada Bapak Musa, Bapak Musa, sekarang angkat tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu tongkat itu arahkan ke Laut Teberau. Nanti laut itu akan airnya terbelah dua. Lalu Bapak Musa pun melakukan hal itu. Dia mengangkat tongkat yang ada di tangannya, lalu mengarahkannya ke Laut Teberau. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Tiba-tiba angin bertiup sangat kencang sekali, dan air itu mulai terbelah dua, ke kanan dan ke kiri. Nah, membentuk seperti tembok air di kanan dan kiri. Setelah itu bangsa Israel pun berjalan di atas Laut Teberau, tetapi berjalan di atas tanah yang kering, karena kedahsyatan dan kuasa Allah sudah dinyatakan. Wah, bangsa Israel senang sekali berjalan di atas tanah di Laut Teberau. Sampailah mereka ke seberang, ya kan? Nah, ketika mereka tiba di sana, semua sudah menyeberang. Bala tentara bangsa Mesir pun mengejar mereka. Pada waktu itu tangan Bapak Musa pun turun. Apa yang terjadi?
itu kemudian tertutup kembali. Air di kanan kiri pun mengalir dan menyatu kembali. Yang terjadi adalah kereta dan tentara orang Mesir semua mati. Tidak ada yang selamat. Wow, dahsyat dan berkuasa Allah kita. Lalu Miriam pun berdiri mengajak teman-temannya, mari kita bersorak, mari kita bernyanyi, mari kita bunyikan rebana, kita puji Allah kita yang dahsyat dan berkuasa itu, karena Dia sudah menyelamatkan kita. Dia sudah melakukan perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita, umat yang dikasihinya. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita belajar seperti bangsa Israel. Di tengah menghadapi ancaman apapun itu, mari kita melihat Allah yang dahsyat dan berkuasa ada di antara kita. Selalu percaya kepada Tuhan. Apapun kondisi kita, Dia akan selalu ada buat kita. Dia sudah melakukan perkara yang besar bagi bangsa Israel. Ketika di Mesir, ketika mau menyeberang laut Teberau, Allah sudah menyatakan perkara yang dahsyat dan luar biasa itu. Dia sudah memperlihatkan kekuasaannya bagi bangsa Israel, kekuasaannya atas alam ciptaannya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Dia akan memperlihatkan kekuasaannya atas alam ini, kekuasaannya atas hidup kita. Karena itu, puji dan sembah Dia, sebab Dialah Allah yang dahsyat dan berkuasa atas hidup kita. Dia sanggup melakukan apapun itu di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan di masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai saat ini. Yang Tuhan mau adalah percaya kepadanya, percaya Allah itu dahsyat dan berkuasa. Amin. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31. Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31. Ibu Rosi akan bacakan 2 ayat. Nanti kalian baca dari rumah ya, di rumah ya masing-masing. Nah, Ibu Rosi akan bacakan 2 ayat, yaitu di ayat 30 dan 31 pembacaan kita. Kalian bisa mengikuti di rumah dengan membuka Alkitab masing-masing. Firman Tuhan, demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Israel, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terpuji namamu Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat dan berkuasa atas hidup kami. Biarlah ya Tuhan, kami terus dituntun oleh firman-Mu dan terus diberkati oleh kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Belajar untuk hidup takut akan Tuhan, percaya hanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan saja atas hidup dan kehidupan kami. Biar iman kami terus berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat di tengah-tengah dunia ini, boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami, bangsa dan negara kami, di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat dan berkuasa, mampu melakukan yang terbaik untuk kami, untuk bangsa kami tercinta. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan pembelajaran kami hari ini. Tuhan juga memberkati. Biar kami dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik, walaupun kami harus melakukannya secara virtual. Dan biar apapun yang kami lakukan dan juga dilakukan oleh Bapak Ibu guru kami akan terus membekali kami dengan pengetahuan-pengetahuan baru setiap hari di tengah-tengah proses belajar ini. Persiapkan terus kami untuk mengikuti pelajaran dengan baik dari rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati jaringan internet yang kami gunakan di rumah masing-masing, biar mendukung
proses pembelajaran kami setiap harinya. Engkau terus memberikan kesehatan kekuatan bagi kami semua, bahkan juga bagi Bapak Ibu guru kami, kan kesehatan kekuatan bagi mereka untuk dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka, mengajar kami. Dan biar ya Tuhan, apa yang setiap Bapak Ibu guru kami lakukan menjadi berkat buat kami semua, dan juga Tuhan memberkati kehidupan Bapak dan Ibu guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua pengurus yayasan di dalamnya, dan biarlah kasih kuasa Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan mereka. Engkau telah memilih mereka dan Engkau telah memberikan kesempatan bagi mereka untuk melayani Engkau lewat Yayasan Pendidikan Kristen Sunodia yang ada di kota Samarinda ini. Kami percaya tangan Tuhan yang penuh kuasa itu akan melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan pengurus yayasan yang ada di Sekolah Kristen Sunodia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehidupan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan melindungi kami. Ampuni kesalahan kami Tuhan. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, ibadah kita pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami dari segenap Bapak Ibu Guru SD Kristen Sunodia mengucapkan Selamat merayakan Imlek.